Selamat malam. Eh, kita belajar lagi tentang full stack developer ya. Kali ini kita akan belajar tentang MySQL dan PHP. Maaf ya, kemarin tidak bisa hadir karena ada halangan. Mungkin kemarin eh, materinya tentang Bootstrap ya. Mungkin saya akan membahas sedikit saja tentang Bootstrap. Apakah share-nya udah kelihatan? Mungkin bisa chat untuk sudah ya. Ini gimana cara ngeditnya? Nggak ada yang kasih. Nah, terus apa saja. Ini aja. Terus, nah, jadi mungkin kalau ingin belajar, kalian bisa untuk Bootstrap, bisa ketik Bootstrap. Terus di sini ada contoh dokumentasinya. Kalian bisa mencoba-coba. Ini saya coba contoh di W3 School ya. Ini contoh aja. Ini contohnya. Ini kan belum ada bootstrapnya ya. Ini masih yang pakai HTML biasa. Ini untuk skalanya biar sesuai dengan ketika di HP atau di device lain. Ini contoh kalau dia sudah ada bootstrapnya, dia ada link ini. Terus untuk JS-nya pakai yang ini. Kita coba contoh ada perbedaan apa tidak. Ini kan tulisannya ini kayak pakai Times New Roman ya. Nah, ketika dia pakai the bootstrap, dia akan berubah untuk teksnya. Kalian bisa nyoba lain, mungkin pakai button. Buttonnya X aja. Coba yang buttonnya yang bagus atau navbar. Saya nyoba navbar. Ini seperti ini, bisa copy saja. Ini kan untuk link, saya kasih tanda saja, komen. Ini baik. Nah, seperti ini. Jika kita jalankan, dia ini untuk tampilan mobile. Jadi ketika ini ya, ada perbedaan kan. Ini untuk tampilan desktop, tapi kalau dikecilkan, dia otomatis menjadi menu di samping seperti ini. Ini contoh Bootstrap. Dimana kalau tanpa Bootstrap, ini pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita coba contoh hapus Bootstrapnya ya, atau kita komen saja. Nah,
Ini jika tidak ada bootstrap, maka tampilannya seperti ini. Dia akan rusak. Mungkin seperti itu saja untuk bootstrap. Kalian bisa coba-coba di sini tentang form control. Ini ketika kalian mau buat form, select. Ini untuk pilih pilihan. Ada one, two, three. Terus cek radio. Ini untuk juga pilihan, tapi bisa multi. Oh, voting label. Jadi ketika ini dia otomatis labelnya jadi mengecil. Karena tapi ketika nggak disorot, dia ada di tengah. Tapi kalau dia jadi seperti itu. Mungkin langsung saja kita membahas tentang MySQL. Em, MySQL adalah sebuah DMS Database Management System menggunakan perintah SQL, struktur query, language yang banyak digunakan pada saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Ah, ini bisa ini aja. Manfaat secara garis besar adalah manfaat garis besar fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa MySQL. Oke, oke. Ini contoh eh, saya nanti buat belajar lebih lanjut tentang MySQL. Ini tipe data dan primary key. Ini contoh tipe data. Tipe data ada char. Nah, ini jadi ketika char itu dia uh, length string. Jadi misalnya size-nya ini 20, maka akan diisi tetap 20. Misal isinya cuman satu, tapi dia ada space 20. 19 jadinya. Jadi datanya tetap size-nya tetap 20. Makanya kalau kalian membuat string data itu lebih baik pakai varchar. Karena varchar itu dia lebih fleksibel. Jadi misalnya ini dua, maka dia akan datanya menjadi dua, lengthnya tetap dua. Seperti itu. Terus binary ini datanya untuk data yang berupa data byte. Terus ada var binary ini untuk varchar binary. Kemudian ada tiny block dan tiny text. Kemudian ini masih ada, oh ini di sini ya. Ada data numerik, ini ada byte, ada tiny integer, kemudian ada bol. Ini untuk dia tipenya 0 atau satu atau true or false. Ini juga sama, bol sama bola ini hampir sama. Jadi dia nilainya true atau false. Kemudian ada small int, ini untuk integer tapi dia lebih kecil. Kemudian ada medium int, ini yang datanya yang nggak begitu banyak. Ini untuk datanya dia bisa sampai
ini. Kemudian masih ada long, kemudian kalau numeric itu masih ada number kayaknya. Terus ada date time, date dan date time ini untuk tanggal, kemudian date time ini untuk tanggal dan jam, ini date time stamp, ini tanggal dan jam, tapi dia ada formatnya. Formatnya biasanya UTC atau sesuai dengan di database kalian atau di lokal server kalian pakai apa. Kemudian ada time ini untuk jam, terus ada year ini untuk tahun, ini date sama seperti itu atas. Nah, ini contoh ada primary key. Jadi primary key adalah data yang dibuat unik. Ini kan misalnya 882.291. Ini nggak boleh ada data yang sama untuk agar ketika misalnya buku belajar Laravel ini ada dua, itu tahu yang mana yang unik. Kalau ini kan eh, bukan primer ya ini karena ini sama ya yang bawah tiga ini. Mungkin di dalamnya sini kita kasih ID, ini ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Biar bisa membedakan. Untuk yang oh, buku CSS ini yang ISBN-nya 3918881 ini dia primerinya yang mana? Mungkin setiap membuat tabel tuh harus ada primary key-nya ya. Ini contoh tugas ngebuat create database. Ini saya contohkan satu saja ya. Kalian nanti bisa mencoba sendiri. Ini buat tugas database, free class eduwork. Silahkan ekspor tersebut, silahkan masukkan ke tugas database. Nah, ini contoh saya, ini saya kopikan ya tugasnya. Ini contoh saya, ini saya nggak pakai PHP MyAdmin ya, saya pakai Adminer. Ini soalnya biar saya, ini tergantung kebutuhan sih. Misalnya kalau Adminer itu dia bisa connect ke banyak database ya. Ini karena kebutuhan saya bukan hanya untuk MySQL saja. Ini contoh saya buat tabel, namanya tabel siswa. Kolomnya ada ID, nama, alamat. Di sini kan nama itu string, char. Misalnya maksimal teksnya itu hmm, 125 misalnya. Terus alamatnya 255 saja. Terus ini saya kasih ID auto increment agar ID nanti diinputkan otomatis. Ini contoh. Ini sudah ke input. Contoh saya buat entry baru, nama tabelnya. Ini namanya nama saya Saiful Amin. Alamatnya Kediri. Ini tipe datanya ini ya, number ya. Kita rubah. Ini varchar.
255. Simpan. Menteri baru. Saiful Amin. Alamatnya Kediri. Ini nggak perlu diisi karena ini otomatis datanya. Kita coba. Nah, ini otomatis menjadi satu. Saiful Amin Kediri datanya. Oh, mungkin seperti itu. Kalian bisa nyoba-nyoba atau eksperimen. Kemudian ke relasi. Ini contoh relasi. Relasi one to one. Relasi one to one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Nah, ini contoh dosen. Dia ke jurusan. Nah, ini nggak boleh satu dosen ini ke banyak jurusan. Ini namanya one to many jadinya nanti. Jadi misalnya dosen IT, dia harus ngajar ke jurusan IT saja. Dan dosen biologi dia ke dosen biologi. Kemudian seterusnya. Seperti itu. Itu one to one. Tapi kalau nanti ada dosen ke jurusannya tambah, itu bisa, akan menjadi one to many. Seperti itu. Misalnya ini nama dosennya Saiful Amin ya. Ini nggak boleh, Saiful Amin ini nggak boleh ambil jurusannya banyak. Kalau nanti ngambil jurusannya banyak itu akan menjadi one to many. Atau eh, Saiful Amin ini bukan jurusan, tapi ini jenis kelamin. Nah ini nggak boleh jenis kelaminnya itu lebih dari satu. Kalau jenis kelaminnya lebih dari satu itu, oh bantu money, tapi nggak mungkin kan ya. Kemudian di sini ada relasi one to many, ini contoh yang one to many. Nah ini ada dosen wali, kemudian ada mahasiswa, terus di sini dia ke dosen walinya ke mahasiswa A, ke mahasiswa B. Terus dosen walinya dia ke mahasiswa si A, si B, si C. Terus mungkin saya kasih contoh untuk relasi ya. Ini kan, aduh, di sini soalnya membuat relasinya itu berbeda mungkin ya dengan MySQL. Di PHP MyAdmin mungkin akan berbeda. Dan tabel siswa, tabel ini, ini jenis kelamin atau jurusan. Jurusan, ID, nama, jurusan. Ini auto increment, biarkan integer, stringnya 100 saja, save. Ini belum ada primary-nya. Tabel, ya sesuai. Oh, udah. Default. Oh, sudah. Kemudian di tabel siswa, ini kita ubah tabel, tambah satu baris, bukan, tentang jurusan,
Di Set, kita kasih no label karena tadi ada yang dirubah. Belum ada datanya soalnya. Jadi kita kasih nol dulu. Nah, sekarang kita relasikan. Hmm, sebentar, ada relasinya. Oh ini, ubah indeks tambah kunci asing. Nah, ini sumbernya tabel siswa, dia sumbernya jurusan, di jurusan, jurusan ID ke sasarannya ID. Oke, ketika di delete nggak usah terjadi apa-apa. Nah, seperti ini, jurusan kita tambah, ini kan belum ada. Kita coba jurusannya, misalnya IT gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ID-nya kan satu. Nah, di jurusan ini, di tabel siswa, ini kan tadi udah ada datanya. Nah, kita kasih angka satu. Nah, ini namanya dia sudah ada relasi. Jadi ketika jurusan ini diklik, dia otomatis ke IT. Seperti itu untuk relasi di tabel siswa. Ini itu sama seperti ini. Mungkin nanti akan berbeda ya ketika di MySQL. Kayaknya lebih mudah sih kalau di MySQL, di PHP untuk mendapatkan apa indeks ini dia relasinya. Kemudian ini one to many tadi relasi money to money. Nah, jadi dia mahasiswa, dia punya mata kuliah, dia punya banyak mahasiswa. Bingung kan ya? Nah, ini misalnya mahasiswa A, terus dia punya relasi mata kuliahnya IT. Terus mahasiswa B, dia juga ke IT. Nah, di sini kan one to many. Misalnya ini mata kuliahnya pemrograman gitu ya. Ini kan one to one, terus kemudian ini mata kuliahnya mungkin logika gitu ya. Nah, ini dia one one to many kan. Di mata kuliah ini juga dia bisa ketemu dengan banyak mahasiswa. Jadi ketika saya pengen mata kuliah A, ini siapa yang mahasiswanya siapa saja. Terus di mata kuliah B, saya pengen tahu mahasiswanya ini siapa saja. Atau mahasiswa A ini pengen tahu mata kuliahnya ini apa saja. Atau mahasiswa B, saya pengen tahu juga untuk mata kuliahnya dia apa saja. Nah, seperti itu sih garis besar untuk contoh many to many-nya. Ini contoh tugas untuk silakan berikan solusi pada grafis sebelumnya yang sudah dibuat deskripsinya pada tugas mengapa tabel Anda mengandung relasi tersebut. Buatlah ke dalam file Word, beri nama tugas relasi. Simpan ke dalam folder
Base ini ya. Ini tugas. Nah, ini sekarang foreign key. Nah, ini contoh kalau kita mau membuat foreign key ya. Alter label database-nya, kemudian add foreign key, misalnya person ID, kemudian person dia preference-nya ke person ID. Nah, ini kalau di MySQL kayaknya ada, PHP MyAdmin kayaknya ada untuk relasinya seperti ini, di tampilan relasinya. Seperti ini. Ini contoh, kayaknya ini contoh data peminjaman berarti di perpustakaan ya ini contohnya. Ini contoh data perpustakaan. Ini penerbit, dia punya banyak buku. Penerbit dia punya banyak buku karena dia bukan yang primerinya. Jadi yang di One ini dia ke bukan yang di induknya, apa di primary key-nya. Maka dia akan yang di dalam sini itu akan menjadi money. Ini contoh dendal pinjaman. Kalau di sini ini di sini buka atau buku dia bisa banyak pinjaman. Terus ini ID anggota, anggotanya juga bisa punya pinjaman. Atau dia anggotanya dia akan menjadi admin seperti itu. Lanjut, ini foreign key sama kayak foreign key ini untuk ini ya, untuk tabel tadi, tapi dia dibuat foreign key. Jadi kan tadi udah ada relasinya. Nah, itu tinggal nambah foreign key untuk di tabelnya tersebut. Nah, ini dia ada foreign key-nya. Kalian bisa screenshot ini untuk contoh teks apa saya buatkan tarikan ya. Create foreign key SQL. Add, add, add foreign key SQL. Nah, ini contoh. Jadi contohnya di sini tadi SQL. Nah, di sini misalnya hmm, ya, berarti di sini tabel siswa, siswa dia punya tadi jurusan.
jurusan underscore ID. Ini jurusan ID. Nah, seperti ini. Jadi di tabel siswanya kita coba cek. Kalau udah dapat foreign key-nya. Nah, seperti ini. Ini udah ada foreign key lagi. Ini untuk membuat foreign key langsung. Dari kan tadi lewat eh, nambah sendiri ya. Nah, ini untuk yang dari codingnya. Seperti ini contoh. Jadi di sini ada dua langsung. Ini bisa dihapus salah satu. Ini saya kopikan untuk oh, oh, mesin. Kemudian ini tugasnya. Silahkan buat foreign key pada tugas yang sebelumnya dibuat. Buka menu desain pada base, save gambar ke foreign key. Seperti itu. Nah, ya. Kemudian kita lanjut ke query CRUD, kayak CRUD. Nah, tadi kan inputnya kan langsung kan ke data siswa ini langsung. Sekarang kita coba insert insert tabel siswa atau jurusan saja ya, yang dikit jurusan. Set, ini kok saya pakai ini ya, jurusan. Bentar kita coba cek. Oh, insert info ya. Insert info jurusan, kemudian nama, lalu kita ambil contohnya biologi misalnya. Unkono nama. Nama apa nama tak? Apa nama tadi? Oh, nama jurusan. Nama jurusan. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Ceknya bisa pakai select ya. Select bintang from jurusan. Nah, udah masuk ke biologi. Tapi kalau di MySQL itu sebenarnya ada cara yang enak sih cara bacanya. Kan kalau tadi seperti ini, itu kalau isinya banyak gini, misalnya apa gitu ya, itu banyak seperti ini. Ini kan agak susah ya membacanya. Itu bisa seperti ini, bukan pakai into tapi set insert jurusan, insert jurusan set. Nah, ini nama langsung, misalnya jurusan PAI, nama jurusan, jurusan. Nah, dia bisa juga seperti ini. Nah, ini kan lebih mudah kan.
ini jurusannya apa, apalagi misalnya di, nah itu tinggal pemisahnya pakai koma. Kalau di MySQL bisa seperti ini. Jadi lebih mudah untuk cara bacanya. Kemudian ini untuk update. Ini kan tadi jurusannya PAI. Nah, ini juga lebih mudah juga sih. Ini misalnya kan tadi jurusan PAI. Itu berarti kita coba cek dulu lagi. Ini begini saja. Hmm, baik aja. Like, bintang from jurusan. Nah, ini ada IT, biologi, PAI. Nah, gunanya primary key itu agar ketika membuat filter itu bisa pakai ID. Jadi misalnya IT-nya ini ada banyak, itu kita nggak bingung yang mau diupdate itu yang ID nomor berapa. Nah, ini contoh, ini kita buat D2 saja. Ini kita ganti update, update. Ini jurusannya ganti, misalnya biologi ganti jurusan komunikasi gitu ya. Ini kita kasih where ID biologi ID-nya berapa? ID 2. Nah, atau komunikasi saja. Berkomunikasi. Nah, dia otomatis sudah berubah. Ini karena seleknya ini duluan kan. Jadi dia nggak tahu. Tapi kalau dia ditaruh di bawah, dia otomatis akan berubah. Ini coba kita cek. Nah, dia udah menjadi komunikasi. Seperti itu. Kemudian lanjut, masih banyak ya. Di tugas CRUD, untuk delete tinggal ditambah delete di sini. Kalau mau delete, oke. Nah, ini tinggal kasih delete. Kalau mau mendelete, where-nya tulis. Nya dihilangin. Nah, tinggal seperti ini. ID berapa yang mau kita hapus, kita bisa hapus. Nah, 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 nah. Jurusan delete from. Nah, seperti itu. Ini jurusannya nomor 2 otomatis kehapus. Jadi 1 sama 3 ID-nya. Ini contoh tugasnya. Kalian bisa membuat untuk ini berarti tugas 4 ya. Oke, lanjut. Ini query data. Ini query data tadi seperti yang tadi saya contohkan, select tadi, udah tahu kan ya. Ini where, jadi tinggal nambah where saja. Misalnya, tadi siswanya ada satu saja ya. Nah, ini kan jurusannya ada banyak. Nah, ini misalnya select bintang from jurusan, kan ada IT sama PAI. Nah, ini kita kasih where ID sama dengan 1. Seperti ini. Jadi dia tahu ID 1 yang muncul hanya cuman ID 1 saja. Ini contoh yang kalau dia pakai where. Atau bisa kalau mau pakai nama jurusan juga bisa. Tergantung kalian mau filternya berdasarkan apa.
Misalnya ini mau kalau mau banyak ya. Misalnya ada I-nya di tadi sama PAI-nya. Nah, ini ada I. Yang ada I-nya dia IT sama PAI. Semua ada IT. Ada I. Tapi kalau dia langsung IT, nah dia akan otomatis yang IT saja. Seperti itu. Harus ada tanda persen ini ya. Like, persen, terus seperti ini. Ini contoh, kalau kondisinya ada dua, kita kasih N. Kalau misalnya saya mau mungkin di sini ya, siswa, mungkin saya mau yang alamatnya Kediri sama jurusannya kodenya Kediri atau yang jurusannya PAI seperti itu. Itu bisa. Ini contoh jika not ya. Nah, ini yang bukan ini contoh, sudah ada contohnya. Jadi yang bukan alamat Jakarta, dia akan muncul. Ini juga, ini untuk order by. Jadi misalnya ada list nama, list koma nama from or siswa, maka dia akan order berdasarkan descending. Jadi ini karena nama yang descending, maka dia order by ke Z dulu. Ini contoh min harga berarti dia harga yang paling kecil. Jadi harga yang paling kecil itu dari ATK itu ini kan nama misalnya tabel ATK ya. Tabel kata tabel apa ini? Berarti buku misalnya. Buku yang ATK itu yang harga paling murah itu berapa? Ini yang berarti harga tertinggi. Kemudian kita bisa menghitung jumlahnya. Itu bisa pakai count. Jadi misalnya di sini, ini kan tadi jurusan. Jurusannya kan ada dua. Nah, kalau pengen tahu jurusan, berarti select phone ID from jurusan. Nah, otomatis dia jumlahnya count-nya dua. Nah, saya pengen tahu, pengen count-nya ini bukan nama count ID, bisa pakai as total. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Rata-rata berarti ini ya. Ini contoh rata-rata harganya berapa. Kemudian kita mau jumlah. Nah, ini digunakan untuk menjumlah. Jadi kuantitinya, misal di tabel transaksi dengan kode kode ATK itu kuantitinya berapa, apa, jumlahnya berapa. Terus ini contoh tugas. Tugas 15. Nah, ini join. Nah, ini contoh join. Inner join mungkin tipe join yang paling banyak dipakai. Inner join membagikan baris-baris dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Ini contoh tabel kolom, terus dia join, maka dia akan ada data yang di sini. Misal ini ya, saya pakai inner join aja. Ini kita kasih bintang saja. Ini, tabel siswa, siswa.
Inner join pakai jurusan. Nah, on tabel siswa tadi titik jurusan underscore ID sama dengan jurusan titik ID karena primerinya di jurusan tuh ID. Kita coba jalankan. Nah, ini ID-nya ada dua. Ini karena ID satunya ini, ID satunya ini punya jurusan. Ini punya jurusan, ID satunya ini punya ID. Untuk lebih mungkin biar nggak bingung, kalian bisa seperti ini. Misal ini tabel siswa, titik, ini koma, ini jurusan, ID, as, misal ID, ini nggak usah berarti, tinggal nama. Karena ID jurusan sudah ada di sini. Jadi nama jurusan. Nah, seperti ini. Ini jurusan ID sudah ada, tinggal nama jurusan. Nah, seperti itu. Ini untuk yang join. Ini kalau kita pakai live join. Live join itu memunculkan semua yang di A, menghiraukan dia. Jadi misalkan di B itu nggak ada, dia tetap akan memunculkan, tapi nilainya nanti akan nol. Contoh di sini kita balik ya. Ini kan tadi siswa, kan. Kita coba nambah siswa baru saja. Ya, ini entry baru, dia namanya misal Rizka, alamatnya juga Kediri. Nah, jurusannya ini nggak ada. Nah, kita coba buat select, tapi ini pakai left join. Left join. Nah, di sini nilainya nol. Tapi kalau pakai ini inner join, dia yang muncul yang ada jurusannya saja. Itulah bedanya. Jadi kalau dua-duanya ada, dia akan dimunculkan. Tapi kalau left join, yang di kiri apa yang di tabel siswa saja yang dimunculkan. Tapi bagaimana kalau yang right join? Kalau right join, nah balikannya. Ini karena nol karena di jurusan ID ini kan ngambilnya tadi dari tabel siswa kan. Jadi dia nol nilainya. Kecuali kalau di sini jurusan ID terus dikasih nama jurusan ID itu dia akan muncul di sini. Kalau dia pakai rect join karena rect join itu yang diambil yang nama jurusan, yang jurusan seperti itu. Ini kalian bisa tugasnya ini untuk tugas berarti tugas ini tugas 5 tugas 6. Nah, ini studi kasus. Ini coba dulu ya.
Nah, ini mungkin kalian bisa coba tugasnya. Oh, tugas 6 ya. Nah, seperti itu. Sudah, kalau langsung saja kita ke PHP ya. Ini PHP diciptakan oleh Rumus Redgrove, seorang pemrograman C digunakan untuk mencatat jumlah pengunjung pada homepage-nya pada awal tahun 1995. Memiliki kemampuan dasar membangun aplikasi web, memproses form, mendukung data MySQL. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. Fungsi secara umum ialah mengakses layanan web dan mengubah halaman HTML statis menjadi halaman dinamis. Memanfaatkan fungsi PHP dengan baik otomatis bisa mengembangkan situs web statis atau situs web sebagai bahasa pemrograman yang bisa diterapkan untuk membuat website. Ini sintak dasar, kalian bisa untuk di YouTube. Ini berarti ini linknya. Nah, ini contoh kalau mau pakai Webpack School ya. Ini data YouTube ya. Terus, Webpack School Pak, YouTube. Oke. Nah, ini contoh dasar kalau pakai Hello World ya. Ini sudah ada. Ini contoh I love. Ini karena teksnya ditaruh di sini jadi I love PHP. Itu. Hmm, ini contoh yang tadi sama seperti ini. Kalau dia dicampur dengan HTML, nah ini juga sama. Misalnya di sini kita kasih nama. Akunnya nama. Nah, ini nanti bisa kalian buat contoh membuat seperti ini sih. Oh, ini ada contoh nama saya, tinggal di dalamnya kasih seperti ini. Nama saya, ini bisa seterusnya, nanti akan keluarnya seperti ini. Nah, ini contoh kalau pakai komentar. Misalnya di sini, ini nama, atau di sini saja. Nah, ini digunakan nanti kalau banyak sih ya datanya. Ini nama. Misalnya ininya buat komen itu biar mudah cara mencarinya ketika kita pakai Ctrl F atau
ini digunakan untuk apa. Misalnya di sini ego nama yang di output. Nah, nanti echo ini nggak akan keluar di sini karena dia akan berupa komen saja. Nah, ini contoh eh, penjumlahan. Kalian bisa pakai plus, pengurangan, pakai min, perkalian, pakai bintang, pemangkat pangkat, pakai bintang 2, pembagian agar bisa bagi persen. Ini kita coba contoh satu saja ya. Misalnya langsung ikut saja. 2 kali 2, jangan lupa ditutup pakai titik koma, maka dia akan di sini langsung jadi 4. Ini karena nggak ada BR, jadi langsung ke enter. Ini kita coba kasih kasih BR aja, biar ke enter. Ini karena basisnya HTML ya, jadi harus dikasih BR agar ganti baris. Ini contoh yang tadi di atas. Kemudian ini yang penjumlahan tadi. Kalian bisa mencoba sendiri. Kemudian operator increment dan decrement. Operator increment dan decrement merupakan operator yang digunakan untuk menambah plus satu dan mengurangi plus min satu. Operator increment menggunakan simbol plus plus, sedangkan decrement menggunakan min min. Nah, ini kan tadi 2 kali 2 ya. Sekarang 2 ditambah satu, itu kan hasilnya 3. Nah, jadi misalnya ada perulangan, itu ditambah 2 terus, atau ditambah satu terus, itu bisa pakai plus plus gini. Maka nanti hasilnya akan 3. Sebentar. Plus plus, harusnya bisa. Oh, oh, itu. Oh, ya. Berarti ini nggak bisa, harus kayak ditaruh di variabel dulu. Oh, sama dengan 2 plus plus kok. Apakah masih sama? Nah, 3 hasilnya. Kalau plus saja, maka dia akan tetap 2. Plus plus gini, atau kalau min min dia akan dikurangi 1. Seperti itu. Ini kalian bisa coba-coba juga. Terus ini untuk lebih besar, lebih kecil. Misal ini jika lebih besar, maka dia true atau false. Ini jika sama dengan true atau false, atau ini tidak sama dengan, ini lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Ini contohnya, ini A nilainya 6, B 2, C apakah A lebih besar dari B? Maka ini jawabannya true. Ini jawabannya A kurang dari B. Ini jawabannya false. Ini juga false. Ini true karena A tidak sama dengan B. Ini A lebih besar ya. Ya lebih besar sama dengan B. Ini jawabannya true karena dia A lebih besar. Ini A
kurang dari B maka sama dengan B. Mungkin nanti bisa coba sendiri untuk yang ini. Apakah jawabannya true atau false? Ini contoh egonya A lebih, terus jawabannya C. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya tadi kan. True, 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 false. Ya, tidak sama dengan dua, maka jawabannya benar. Ini lebih, maka benar. Tidak dua, benar. Ini false. Ini contoh tugasnya. Ini bisa coba. Oke, satu. Ini contoh if false. Nah, ini untuk kondisi misalnya kondisi jika terpenuhi, maka dia masuk ke sini. Jika tidak terpenuhi, ke sini. Ini contohnya teman sama dengan Andi. Ini variabelnya ya, contoh variabelnya. Apakah teman sama dengan Andi? Maka jawabannya egonya adalah dia adalah teman saya. Maka nanti responnya yang dia adalah teman saya. Ini nggak kelihatan. Terus ini Andi sama dengan Budi, maka dia teman teman sama dengan Budi, dia nggak ke sini, dia if teman sama dengan Andi. Andi adalah teman saya, maka dia akan ke sini. Tapi kalau nanti Andinya diganti Budi, maka Budi adalah teman saya. Ini kalau pakai sama dengan ini harus sesuai ya hurufnya. Ini kan pakai B besar, ini juga harus nanti ketika membuat Budi harus B-nya besar. Nah, ini contoh pakai jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan. Nah, ini selamat pagi Nyonya dengan namanya Pelita Nur, nanti egonya, terus umurnya eh, 1997. Kalau dia kelaminnya perempuan. Tapi kalau nanti kelaminnya nanti berarti 1907 ini year-nya dikurangi, year sekarang dikurangi tahun lahir, maka nanti akan jadi umur. Kalau laki-laki dia akan ke else. Ini contoh yang menu sama kayak if else juga. Ini tugasnya. Nah, sekarang switch case hampir sama dengan if tadi. Switch case ini ketika apa ya? Angkanya ini enggak eh, ang, kalau if ini bisa multi ya, kalau di if tadi. Misalnya if n. Nah, tapi kalau case itu bisa, cuman lebih mudah bacanya kalau dia angka ini dia benar-benar nggak ada yang lain. Misalnya kalau jenis kelamin dia laki-laki sama perempuan saja. Atau digunakan untuk angka, misal tiga isi variabel adalah dia ke satu dulu, satu nggak ada, kedua ketiga. Kalau dia tiga, berarti isi variabel angka adalah tiga egonya nanti. Itu. Ini contoh tugas. Banyak ya. Ini contoh looping.
Ini referensinya untuk loopingnya. Nah, looping itu digunakan untuk mengulang-ulang. Ini contohnya I-nya 0 sampai dia kurang dari 10. Jadi misal 0, pertama kan kosong apa 0 ya. Terus di sini I-nya ditambah tambah berarti dia akan menambah satu nilai satu. Jadi dia akan mengulang satu, misalnya di sini ekonya S I ya. Nah, itu ekonya mulai dari 0 sampai 9. Nah, ini contohnya. Ya, sesuai 0 sampai 9. Tapi ini totalnya tetap 10. Ini beda lagi kalau nilai I-nya itu satu, ini bisa pakai lebih dari ya. I leb- atau lebih dari sama dengan 10. Kalau mau pakai I. I-nya mungkin 1 sampai 10 bisa seperti itu. Nah, bisa juga pakai ini loh. Nah, misalnya di sini contohnya, nah ini ulangi. Ulangi sampai kurang dari 10. Jadi ini I-nya kan pertama 0. Nah, itu di bawah ini ulangi. Nah, itu masih nanti responnya hampir sama kayak tadi. 0 sampai 10. Karena ulanginya ini bisa apa ditambah terus di sini sampai ketemu angka ulanginya sampai ketemu melebihi dari 10. Nah, nah, ini juga bisa pakai do will, ini hampir sama, tergantung kebutuhan nanti ya. Kalau pakainya yang mudah dibaca yang mana, bisa pakai do will atau pakai looping, will atau pakai for. Nah, ini contoh yang pakai for each. Kalau for each itu biasanya berupa array datanya ya. Nah, ini kan datanya ada panduan belajar PHP untuk pemula, ini koma, terus membangun aplikasi. Ini nilainya array karena dibungkus dengan kurung kotak ya ini. Jadi nanti ekonya itu akan panduan belajar PHP untuk pemula seperti itu. Ini judul. Nah, ini nanti hasil responnya. Judulnya tadi di sini karena ini ada li jadi ada titiknya. Nah, ini bisa kalian coba untuk 1 sampai perkalian 1 sampai 10. Ini bisa pakai looping juga bisa. Nanti nilainya bintang, terus bintangnya 2, berarti bintang ditambah bintang lagi, nanti akan seperti ini. Nah, ini contoh berarti gimana ya ngopinya? Bisa ngopi gambar nggak ya? Dicek tuh. Oh, nggak bisa ya. Mungkin kalian bisa screenshot untuk tugas kok berikutnya. Nah, nah, bisa screenshot kalian untuk tugas berikutnya. Kemudian array, ini array nilai array-nya ada semangka, jeruk, apel, anggur. Nampilkan data urut kedua. Jadi yang urut kedua adalah jeruk. Jadi ekonya akan berupa jeruk. Nah, ini contoh array yang
ada nilainya bukan satu, dua, tapi nilainya berupa string array-nya. Jadi yang jeruk isinya apa rasanya manis. Nah, ini Nah, ini juga tugas, kalian bisa screenshot. Ini contoh function, function menampilkan, nah ini jika kan ada function, maka ketika function ini dipanggil, dia akan nama saya malas ngoding, seperti itu. Nah, ini bisa di copy, saya kopikan ya. Nah, ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Lo apakah ada pertanyaan? Silahkan di chat kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya untuk sesi malam ini. Demikian untuk sesi malam ini. Terima kasih buat partisipan, buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa terus mengembangkan bakat kita. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.